Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi habis pelajaran di siapa? Rumahda. Oh, Rumahda. Seru apa Rumahda? Seru. Seru dong pasti. Oke, mungkin sebelum memulai pembelajaran, apa baiknya kita berdoa? Boleh buat Gades ini mulai. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, yang baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa cukup kan? Oke. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Gerak lurus. Oke, gerak lurus. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu gerak lurus? Saya Bu, Ya, boleh Gades. gerak lurus itu adalah gerak suatu benda yang lintasannya berbentuk garis lurus. Betul, Gades. Nah, kalau jenis-jenis dari gerak lurus, ada yang tahu tidak? Ada apa aja? Saya Bu, Ya, GLB dan GLBB. ya, GLB dan GLBB. BB. Nah, kalian pernah nggak sih naik kereta api yang lajunya itu stabil? Itu termasuk ke dalam GLB atau GLBB menurut kalian? GLB. Kenapa? Karena kereta api yang melaju stabil dengan kecepatan konstan di rel lurus adalah contoh dari GLB karena tidak mengalami percepatan atau perlambatan. Oke, betul sekali ya Zaki. Jadi itu termasuk ke dalam GLB. Nah, selanjutnya Ibu mau nanya nih, kalian pasti pernah kan naik Transjakarta semuanya? Pernah? Kalian pernah nggak? Nah, pas naik Transjakarta, kalian merasa diri kalian tuh terdorong pas saat supir itu ngerem tiba-tiba? Itu termasuk ke dalam GLB atau GLBB menurut kalian? GLB. GLBB? Iya. Kenapa tuh? Karena tubuh terdorong ke belakang saat bus menggas karena inersia, sementara bus mengalami percepatan GLBB. Tubuh cenderung tetap diam sesuai hukum Newton 1. Oke, betul. Jadi kita itu ya, itu termasuk ke dalam GLBB. Jadi kita sekarang akan masuk ke PowerPoint materi. Di atas. Aman? Oke, jadi kita akan hari ini akan belajar tentang gerak lurus. Nih ya, tadi jenis-jenis gerak lurus ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ini termasuk ke GLB atau GLBB? GLB. Kenapa? Karena gerak benda pada lintasan lurus Bu dan kecepatannya konstan. Oke. Saya mau menambahkan jawaban Anda Bu. GLB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau konstan tanpa percepatan atau perlambatan. Jadi kecepatannya sama dengan 0. Oke, betul ya. Jadi Ibu izin melaporkan, kenapa mobil yang di atas itu disebut GLBB karena lintasannya berupa garis lurus. Apabila benda bergerak dalam kecepatan konstan, maka disebut dengan gerak lurus beraturan. Selanjutnya, ada yang tahu apa itu GLBB? Ibu, Ya boleh, Yenko. GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap atau konstan, menyebabkan kecepatan bertambah atau berkurang secara teratur. Nah, jadi ini ya, gerak lurus beraturan adalah suatu bentuk gerakan suatu benda yang menempuh lintasan lurus dengan kecepatan tetap sepanjang waktu. Dalam gerakan ini, besar dan arah kecepatan tidak berubah sehingga benda menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama. Berapapun lama waktu yang digunakan, karena kecepatan itu tetap, maka dalam GLBB tidak terjadi percepatan atau perlambatan. Artinya percepatannya itu bernilai 0. Nah, ini ada rumusnya, boleh dibaca. Zaki, rumusnya apa? Rumusnya adalah S sama dengan V kali T, di mana S adalah jarak yang ditempuh dengan satuan meter, V adalah kecepatan tetap dengan satuan meter per second, dan T adalah waktu tempuh dengan satu menit. Oke, terima kasih Zaki. Nah, selanjutnya ini termasuk ke GLB atau GLBB. GLBB. Kenapa? Karena
Iki, kelihatan nggak? Enggak Bu. Lihat di saya zoom ya. Gambar 1 ya. Ya. Gambar 1, mobil menuruni bidang miring dari waktu ke waktu kecepatannya semakin cepat, jadi gerakan benda termasuk GLBB dipercepat. Sedangkan gambar 2, mobil melaju pada permukaan datar dari waktu ke waktu kecepatannya berkurang dari 15 meter per sekon sampai 0 meter per sekon, jadi gerakan benda tersebut termasuk GLBB diperlambat. Oke, terima kasih Kiki. Nah, selanjutnya apa itu GLBB? Ada yang tahu? GLBB tadi, GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap dan sehingga kecepatannya bisa berkurang terus. Oke, jadi di pengertian dari GLBB boleh dibaca apa? Baik Bu, jadi ada GLBB, di mana GLBB adalah gerakan suatu benda dalam lintasan lurus yang mengalami perubahan kecepatan secara teratur setiap selang waktu tertentu. Artinya benda mengalami kecepatan atau perlambatan yang besarnya tetap atau konstan. Dalam GLBB besar percepatan konstan dan dapat bernilai positif atau gerak dipercepat atau negatif gerak diperlambat. Oke, terima kasih Opan. Ini ada rumusnya ya. Ada 3 bisa digunainnya. Yang pertama itu V sama dengan V0 plus A, terus kedua sama dengan V0 kali T plus sama AT. Dan yang ketiga V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A, di mana V0 itu adalah kecepatan awal, A itu adalah percepatan, S adalah jarak, T dan adalah waktu. Dan ini ada ciri-ciri dari GLB, boleh dibacain Magda. Ciri-ciri dari GLB itu yang pertama lintasannya berbentuk garis lurus, kecepatannya tetap, percepatannya sama dengan 0, lalu jarak yang ditempuh berbanding lurus dengan waktu, lalu grafik jarak terhadap waktu itu berbentuk garis lurus di atas, dan yang terakhir tidak ada perubahan energi kinetik akibat percepatan atau perlambatan. Oke, terima kasih Magda. Jadi ada ciri-ciri dari gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama itu kecepatannya berubah secara teratur, bertambah atau berkurang. Terus percepatannya tetap, konstan, jarak yang ditempuh tidak bertambah secara tetap. Grafik kecepatannya terhadap waktu berbentuk garis lurus miring, dan grafik jarak terhadap waktunya berbentuk kurva atau parabola. Oke, selanjutnya ini ada teknologi yang digunakan dalam GLB dan GLBB ya. Yaitu di sini ada gambar ticker timer. Di mana ticker timer itu adalah alat eksperimen fisika yang digunakan untuk menganalisis gerak benda khususnya pada GLB dan GLBB. Alat ini menghasilkan titik-titik pada pita kertas dan disebut ticker timer. Dengan interval waktu tetap, misalnya setiap 0,02 detik jika frekuensinya 50 Hz. Dan kalau pada GLB itu gerak benda dengan kecepatan konstan, pada pita ticker timernya jarak antar titik akan seragam, itu jarak itu sama semua. Sedangkan kalau pada GLBB gerak benda dengan percepatan konstan, pada ticker timer jarak antar titik akan semakin lebar percepatannya. Jadi kalau GLBB-nya dipercepat, nanti titik-titiknya makin lama itu semakin jauh. Dan atau makin semakin sempit, itu adalah GLBB diperlambat. Jadi titik-titiknya semakin lama akan semakin rapat. Coba tadi Jaki, kalau titik-titiknya semakin jauh itu GLBB apa? Semakin jauh semakin Dipercepat atau diperlambat? percepat. Kalau yang semakin lama semakin rapat? Diperlambat. Oke, paham ya? Ini ada ya cara kerja dari ticker timernya. Boleh dibaca sifat. Teknologi yang digunakan dalam GLB dan GLBT ini sampai ticker timer. Cara kerja ticker timer itu pertama percobaan GLB benda ditarik dengan gaya konstan di permukaan licin. Gosokan, di sini gosokan diabaikan. Hasil pita ticker timer menunjukkan jarak antara titik yang seragam. Kesimpulan kecepatan tetap atau tidak ada kecepatan. Ini yang kedua untuk percobaan GLB, benda digerakkan dengan gaya tidak konstan atau misalnya tidak miring atau diberi gaya kuncukan. Tambahan hasil ticker timer menunjukkan jarak antar titik semakin lebar atau ada kecepatan atau semakin rapat atau ada perlambatan. Oke, terima kasih. Nah, Ibu di sini ada contoh video dari ticker timer. Oke, ini contoh percobaan GLB
tingginya itu bagus gitu ya. Dan yang sebelah sini ada yang putih-putih kan ya, kayak apa ya, solatif gitu. Itu namanya kita titik timernya buat mencatat titik-titik membaca BLB atau BLBB-nya. Dan ini ada blok bertingkat buat menjadi tumpuan si lintasannya juga. Dan ini ada kereta dinamika bermotor. Jadi jangan ngobrol. Dan ini ada kereta dinamika biasa. Ada yang tahu bedanya apa kereta dinamika biasa dan kereta dinamika bermotor? Tidak. Tidak, Ibu. Oh tidak, oke. Jadi bedanya itu kalau kereta dinamika biasa dia harus kita jalani menggunakan tenaga kita ya. Jadi kalau misalnya bermotor dia ada motornya, jadi kita tinggal klik atasnya dia bisa jalan sendiri. Ada tombol ini. Paham? Nah ini yang persegi ini kita timernya. Dan kita membutuhkan satu gaya juga. Selamat datang dari BLBB. Di sini sudah ada alat-alat TK bermotor. Nah, kemudian ada yang namanya kereta dinamika biasa yang warna kuning. Kemudian ada yang namanya dudukan. Selanjutnya ada rel kereta. Kemudian ada titik timer. Ada catur daya. Dan yang terakhir ada kertas stiker timer. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaannya. Langkah kerjanya yang pertama adalah kita siapkan Nah, yang pertama kita akan melakukan percobaan gerak lurus beraturan. Dan karena lintasannya itu miring apa datar? Buat GLB. Bagus. dibuat mendatar seperti ini. Menggunainnya kereta dinamika yang mana? Yang biasa apa yang bermotor? Biasa. Kenapa bermotor? Karena kecepatannya konstan. Terus kira-kira supaya dia bisa jalan sendiri. Iya, Ya. Anjir. Nah, yang pertama kita akan mencoba itu Nah, kemudian dia menggunakan yang bermotor. kereta ini dengan yang memiliki motor. Selanjutnya keretanya kita taruh letakkan di atas relnya. Selanjutnya kita Caranya itu pisahnya diselipkan di dalam di dalam tiket timernya. Nah, caranya kayak gitu. Sekian. Nah, kemudian Lalu setelah jepitkan di diselipkan kertas dinamika bermotornya. maka kita jepitkan kertasnya ke keretanya seperti ini. Oke, kemudian kita tarik sedikit. Nah, seperti ini. Oke, usahakan jangan sampai kusut. Kemudian kita jalankan catur dayanya. Sebelum kita jalankan catur dayanya, kita arahkan catur dayanya ke 6 volt dengan cara memutar seperti ini. Oke, kalau sudah 6 volt, kita langsung nyalakan catur dayanya. Nah, setelah Nah, kalau pakai yang bermotor jangan lupa tombol yang dinamika atas itu dinyalain ya biar dia bisa jalan. kita nyalakan motornya. Nah, Oke, ini hasilnya ya titik-titik dari percobaan GLB. Jaraknya sama semua, makanya jadi ini konstan, maka disebut ini GLB. adalah hasil dari titik timernya. Selanjutnya Selanjutnya percobaan kita mau melakukan percobaan GLBB dipercepat. Itu bidang lintasannya miring apa datar? Miring. Pakainya yang dinamika apa? Biasa. Kenapa? Dikit. Karena tidak perlu
Nah, tidak bergelombang karena miring. Yang kedua, nah di sini kita akan menggunakan relnya dengan ketinggian yang berbeda antara satu sisi dengan yang lainnya. Jadi kita akan menggunakan blok bertingkat ini. Seperti ini kita pasang blok bertingkatnya. Kemudian supaya ketinggiannya lebih signifikan perbedaannya, maka kita gunakan blok tambahan. Nah, blok tambahannya tinggal dia tumbuk seperti ini. Oke, dipasangnya seperti ini. Nah, kemudian yang biasa ya. menggunakan rel yang turunan, maka kita akan menggunakan kereta yang tidak ada motornya seperti ini. Ya. Oke, nah kemudian langsung aja kita pasang. Dan sebelumnya kita sudah menyelipkan stiker Pasnya juga diselipkan ya tadi, dijepit lagi, terus dijepit di dinamika biasanya. Lalu cara gayanya namakin, udah dia dan ini hasil dari JLBB. yang kedua. Selanjutnya kita akan Selanjutnya kita mau percobaan JLBB diperlambat, di mana mobilnya itu menaik. Jadi kita pakainya dinamika apa? Biasa mobil motor. Kenapa? Agak besar. Karena dia di sini menanjak. coba yang ketiga. Nah, di sini kita akan melakukan perbedaan ketinggian lagi. Kalau tadi menurun, sekarang menaik. Nah, lagi kita menggunakan blok bertingkat yang seperti ini, tapi kita gunakan di sisi yang lainnya. Oke, seperti ini. Kemudian supaya ketinggiannya lebih signifikan perbedaannya, maka kita akan menggunakan blok tambahan lagi. Nah, blok tambahannya bisa menggunakan alternatif yang lain. Kemudian karena relnya menanjak, kali ini kita membutuhkan troli atau kereta yang bermotor. Nah, kita taruh seperti ini. Sama seperti tadi, kita selipkan kertas stiker timer. Nah, sama kayak tadi ya caranya diselipkan, diikat timer, terus dijepit di dinamikanya. Iya. Caranya sama aja, cuma beda Ketika rasa sudah sama kita dinamika aja. jepitkan lagi-lagi ke keretanya. Oke, seperti ini. Dan kita tarik sedikit. Oke, selanjutnya kita nyalakan. Ini jangan tahu-tahu itu juga. Iya, Dan ini hasil detik-detik dari JLBB di per apa? Percepat apa diperlambat tadi? Dan ini hasilnya yang dibacanya dari kiri kalian ke kanan. Yang pertama itu tadi percobaan apa? GLB. Jadi kecepatannya itu tetap, titik-titiknya jaraknya sama semua kan? Iya. Kalau yang kedua itu semakin lama semakin apa? Cepat. Enggak, titik-titiknya semakin Oh, enggak. ya. Jauh. Itu GLBB di per. Cepat. Yang ketiga, titik-titiknya semakin lama semakin Berlebihan. ya, itu GLBB di per. Lambat. Paham? Paham. Oke, bagus. Oke, tadi kan kita melihat eksperimennya pakai teknologi ya. Sekarang ibu mau kalian eksperimennya itu sederhana, tapi sebelum itu ibu mau bagi kalian kelompok dulu dan sekalian membagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Ini kan berdua lagi. Ada nomor dua. Ya. Ini kelompok 1, 2, 3. Oke? Oke. Ini LKPD. Nah, dimana yang pertama itu, yang utama kalian disuruh melakukan eksperimen. Dimana kita ngebutuhin nih mobil mainan, terus stopwatch handphone kalian, punya handphone kan ya? Punya. Nah, terus harus terserah kalian pokoknya buat lintasan si mobil ini. Di sini itu pakai kayu. Nah, yang pertama disuruh GLB, pengamatan GLB dengan jarak tempuhnya itu 60 cm. Kalian disuruh cari waktu tempuhnya, jadi nanti dari ujung ke ujung kalian hitung berapa dapat waktunya. Terus nanti kalian hitung kecepatan
di perhitungan di lembar paling terakhir. Terus juga kalau pada GWB kalian disuruh cari waktu tempuhnya itu pada bidang miring, nanti dimiringin, terus dicari percepatan dan kecepatannya. Dan selanjutnya kalian jawab tuh pertanyaan yang ada di LKPD dari nomor 1 sampai 4. Paham? Mungkin sekarang ibu mau satu-satu kelompok melakukan percobaan terlebih dahulu ya. Boleh kelompok 1 maju dulu. Nah, kalian dapat berapa itu waktunya? 2 detik. Oke. Nah, sekarang mau bidang kiri. Untuk BGLBB. Dapat berapa? 1,2 detik. Oke, dihitung ya, dicari ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2, siapa yang mau maju? Gadis. Oke, selesai. Gandes, silakan. Boleh Gandes. Mulu gila. Masalahnya di komputernya. Ini bisa. Kalian yang presentasi nanti. Mana yang waktu? Dapat berapa waktunya? 1,2. Oke, ini sekarang bidang ini dari sini dulu saja. Mantap. Dapat berapa waktunya? 1 detik pas. Kok kamu sih yang jawab? Kan Saya tadi ini baru Oh, iya. Oke. Kelompok 3, boleh siapa? Sok. Mantap. Gak usah ya? Berapa dapat waktunya? 4. Oke, sekarang bilang diri. Dan gue sedang ya? Oh iya. Udah berapa? Yuk, oke, cari ya. Yuk, diisi LKPD-nya nanti ibu suruh satu-satu. Masing-masing kelompok memaparkan dan maju ya. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Oke, Ibu. Dimulai dari sekarang. Oke, siap Ibu. Diskusi apa? Jadi rumusnya itu SPT. Nah, tadi kita udah ketahui apa tadi? Tadi kita udah dapat waktu ya 1,5 menit. 1,2 Sama sama. Itu 17,13. Ini jarak S gitu.
Oke, rumusnya Gimana ini sudah dapet? Udah. Oh, kita mau hitung waktu ya. Tadi dapat waktunya 2 detik. Oke, bagus. 1,2 untuk yang GLBB.
Kita apa aja ya? Ayo. Oke, kerjain dulu itu hasil perhitungannya di sini. Naik di Tulis. Itu yang kayaknya merah hasil deh. Soalnya itu gara-gara banyak. Baik ibu. Ada. Yang merah tadi. Bu. Nanti jelasin ya dapat segininya berapa. Habis itu jawab pertanyaan. Jarak ukur S yang kita dapat tadi di dulu Ya, tulis. LB. Kita dapat dari hasil percobaan S-nya tadi 40 cm sama dengan 0,4 meter. Terus waktu T kecil sama dengan 1 second. Habis itu kecepatannya kita mencari kecepatan dulu ya Bu ya. Kecepatan Ibu. adalah F sama dengan S per T. Teman-teman dilihat. Teman-teman diperhatikan ya teman-teman. Kuat 1 sama dengan jangan lupa satuannya 0,4 meter per second. Ini kita dapat kecepatannya. Oke. Kita dapat tadi percobaannya dengan berapa dimensinya? 40 apa? 60. Itu 60. 60 yang GLBB 0,6 meter. Terus habis itu T. Ya Bu. T-nya itu tadi kita dapat berapa? 1,2 ya? Betul. 2 second. Terus yang ditanya adalah kecepatan. Betul. Percepatan adalah rumusnya 2S per T kuadrat. kuadrat. Di sini S-nya adalah jarak. Berarti 2 dikali dengan 0,6 meter dibagi dengan 1,2 kuadrat second kuadrat. Dengan 12. 1,2 meter 1,44 second kuadrat. Tinggal dibagi. Sebentar ya kawan-kawan. 0,283 meter per second kuadrat. Betul. Ini kecepatan. Untuk kecepatan rumusnya adalah A dikali kecepatan dikali waktu. Percepatan yang sudah kita dapat adalah 0,833 meter per second kuadrat dikali dengan 1,2. Berapa ya itu? Sebentar kita hitung ya. Ya, jawabannya adalah 0,1. Berarti ini sama dengan 1. 9. Kita bulat 1 meter. Ini apa? Waktu ya? Iya. Meter. MS. S. Ini yang kita dapatkan. Oke, jadi coba tadi hasilnya hasil akhirnya aja berapa ya GLB? Oke, karena Oke teman-teman, tadi yang GLB kita menggunakan papan sepanjang 40 cm. Nah kita ubah ke meter dulu jadi 0,4. Betul. Nah mobil itu bergerak dengan waktu 1 second 1 detik. Diperhatikan ya yang lain. Habis itu kita masukin rumusnya adalah V sama dengan S per T. Langsung aja kita masukin 0,4 meter dibagi 1 second sama dengan 0,4 meter per second. Nah untuk soal yang kedua itu GLBB dengan waktu yang kita udah coba dapat 1,2 second. Oke, hasil akhir yang kita dapat adalah untuk percepatan 0,833 meter per second kuadrat. Untuk kecepatan itu 1 meter per second. Nah sekarang yang pertanyaannya coba Karin, gantian. Oke. Yaitu Oke. Pertanyaan pertama.
Apakah kecepatan mobil pada lintasan tidak selalu sama? Tidak selalu. Karena kecepatan GLB itu kecepatannya tetap, jarak bertambah secara linear terhadap waktu. Kalau GLBB kecepatan berubah secara teratur, jarak bertambah secara kuadratis terhadap waktu. Makanya tadi rumusnya m per hasilnya satuannya m per s kuadrat. Terakhir 4. Apa yang menyebabkan benda mengalami percepatan? Benda mengalami percepatan karena adanya gaya yang bekerja padanya. Dalam konteks mobil pada lintasan miring, gaya yang menyebabkan percepatan adalah gaya gravitasi. Jadi gaya lain yang menyebabkan secara percepatan dorongan terikat ke gaya magnet tergantung pada konteks percobaannya gitu. Jadi yang mengalami percepatan adalah ketika mobil tersebut dikasih. Oke, terima kasih buat kelompok 2. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya siapa yang mau maju lagi? Bu, kita boleh? Ya boleh, oh iya lupa, sorry. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 1 apa kelompok 3? 3. Sweet. 3. Oh 3 kamu? Iya. Oke, silakan. Yuk. Ya, Bu, gimana? Kenapa? Gimana? Di sini sebelah kanan. Ini. Kelompok 3. Nggak kelihatan ya?
besarnya percepatan tergantung pada gaya dan masa benda. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya terakhir nih, kelompok 1. Siapa yang mau mengerjakan? Mau di bawah yang jawab soal. Jawab soal. Ya, pilih salah satu aja. Semua salah. Ya, oke, program GLB-nya udah berapa? Jadi yang GLB-nya kita dapat kecepatannya itu 20 cm per ekor. Untuk GLB-nya kecepatannya dapat 1,5 cm per second kuadrat dan kecepatannya dapat 30 cm per second kuadrat. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang jawab soal siapa? Diki. Oke, jawabannya pilih salah satu. Taruh dulu mana? Skip. Maju ya Bu. Ya. Kelompok Satu. 1. Jawab soal yang mana? Terserah kamu pilih yang aja. Soalnya. Mau jawab ya, apakah kecepatan mobil pada lintasan datar selalu sama? Jawabannya itu tidak selalu. Kadang kecepatan bisa bertambah karena dorongannya tidak pas atau karena lantai tidak rata. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Yeay. Mana tepuk tangannya? Oke, tadi itu ya udah bagus-bagus banget. Kalian bisa APD dan melakukan percobaannya. Oke, ini ada kesimpulan eksperimennya ya. Yang kalau pada GLB itu benda didorong secara konstan mengalami GLB karena kecepatan tidak berubah seiring waktu. Kalau pada GLBB mengalami benda dilepaskan tanpa dorongan mengalami GLBB karena pengaruh gaya gravitasi menyebabkan kecepatannya meningkat secara teratur. Oke, karena pembelajarannya sudah habis, sudah selesai, mungkin kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tadi kan dibuka oleh doa, sekarang boleh tutup dengan doa. Siapa tadi yang doa? Garis. Garis ya, boleh garis. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, apa baiknya kita berdoa? Berdoa dimulai. Berdoa dicobakan. Oke, jangan lupa ya diingat diserap ke otak, jangan masuk kuping kiri keluar aja gitu, dilupain ya. Jangan lupa panggil juga guru selanjutnya. Ya, Sampai ketemu di next pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.